Lihat pengumumannya dulu. Lalu. Mana sih? Lewat Kak, pas lewat Kak. Aduh, udah apa nih nama aku? Lulus gigi kan. Ya Allah, udah lulus Kak. Mana mamaku nanti nih? Aduh. Pusing mah. Mama pikirin. Hikmah adalah seorang pelajar yang pendiam dan pekerja keras. Ia rajin belajar, namun karena kondisi keluarganya yang broken, membuatnya malas belajar. Mana lulus Kak? Mana mamaku nanti nih? Dea adalah seorang siswa yang sangat menyukai musik dan manja. Namun, orang tuanya sangat melarangnya dan sangat menekan Dea untuk terus belajar. Tidak gitu. Lulus gigi. Rifli adalah seorang siswa yang bekerja keras. Sebenarnya pintar, namun kondisi yang membuatnya malas belajar dan sering bolos sekolah. Ih, biasa untuk apa? Aulia adalah seorang siswa yang sangat periang dan suka dengan Rifli. Apapun yang dilakukan Rifli, pasti dia akan ikut. Mbak, yang penting gue nggak lulus, Rifki juga nggak lulus. Bagaimana nih? Dan yang terakhir, Misna. Ia adalah seorang murid yang rajin belajar, namun kemampuannya hanya begitu saja. Hasil yang diperoleh pun juga jauh dari yang diharapkan, sehingga terkadang membuatnya malas untuk belajar. Mama nangis. Ih, jangan stres Kak. Mana si Rifki? Iya. Tenang dulu, Ibu. Fokus sama masalahnya siswata. Nah, bagaimana ini? Dengan hasil ujian di siswa-siswata. Yang anak IPS tidak masalah karena semuanya lulus, tapi yang jadi masalah itu anak IPA-nya yang tidak lulus. Bahkan ada 5 siswata yang terancam tidak lulus dan harus remedial. Kalau memang dia terancam, bagaimana kalau tidak diluluskan saja? Wah, tidak bisa begitu, Pak. Bagaimana kalau siapa siswa itu kita masuk? Nah, ada 5 siswa di sini. Masalahnya ini Bu Nurul, nilainya yang paling rendah itu adalah fisika, dan kalau dilihat dari semua mata pelajaran MIPA, dan memang yang nilai hasil dari anak-anak itu yang paling rendah itu adalah fisika. Matematika, kimia, biologi, ya semuanya aman. Tapi fisika ini kuliah ada siswa 5 orang yang tidak lulus. Bagaimana ini Bu? Mungkin begini Bu, jangan langsung mungkin kasih tahu lulus dulu siswata. Setidaknya ada cara lain kita memikirkan siswata dulu. Jangan sampai gara-gara cuma itu siswata jadi drop juga dan malas untuk sekolah. Kan setidaknya kita di sini menjadi seorang guru harus bisa memotivasi seorang siswa untuk terus berlanjut, bukan malah memutuskan dan berhenti berusaha sebagai seorang guru. Misalkan kalau sempat nanti dia dikasih remedial, bagaimana nanti siswanya, apakah benar-benar dia lulus atau bagaimana sebenarnya ini kendalanya belajar fisika Bu Nurul? Menurut saya pengalaman di dalam kelas, siswa itu sudah tertanam dalam benaknya bahwa fisika itu cuma rumus-rumus, termanage di kepalanya bahwa fisika itu susah. Padahal sebenarnya fisika itu ada di dalam pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Jadi menurutku itu sebenarnya dari siswa ini sendiri. Jadi mungkin saran saya, bagaimana kalau kita lakukan remedial dulu untuk mereka, atau dicobakan satu kali lagi. Oke, kalau memang mau diadakan remedial, kan kendalanya tadi siswa-siswa itu kurang tertarik dengan fisika. Berarti di sini tantangannya Ibu Nurul harus bisa menjadikan fisika itu lebih menarik sehingga siswa-siswa ini bisa lebih tertarik dengan fisika. Ada jalan yang lain tuh yang bisa kita pikirkan. Saya
bagaimana kalau kita lakukan kita lakukan pembelajaran fisika itu dengan melakukan perhatikan dulu Ibu. dengan melakukan outdoor. Tapi mungkin di sini saya perlu bantuannya dari seorang siswa saya yang dulu yang pernah bersekolah di sini. Karena menurut pengalaman yang pernah saya dapat, dia sudah mampu pengaplikasian fisikanya, mampu membuat siswa-siswa itu kembali tertarik pada fisika dan mampu merubah image dalam kepalanya itu bahwa fisika itu menjadi gampang, mudah, dan tidak hanya rumus-rumus yang mereka harus hafal, ingat. Bahkan itu sebenarnya fisika itu kan ada di dalam kehidupan sehari-hari. Kurasa itu ide untuk outdoornya ya menurutku itu lumayan menarik. Tapi yang dipertanyakan, kenapa tadi Ibu mau ambil bantuan dari siswa, kenapa bukan Ibu saja yang ajari anak-anak untuk outdoornya? Gini Bu, kan berhubung saya mau lanjut S2 ini, jadi indoornya insya Allah saya akan tetap bantu, tapi outdoornya saya akan minta bantuan kepada siswa saya dulu. Dan di sini jangan dipermasalahkan tentang biayanya. Nanti saya bicara sama dia. Yang penting di sini saya hanya minta persetujuan dari kita saja. Apakah kita setuju untuk melakukan outdoor atau tidak? Karena di sini tanpa persetujuan dari kita, remedial ini pun tidak akan berarti. Jadi mungkin saya takutnya jika saya melakukan outdoornya, mereka akan terbengkalai, sama saja halnya remedialnya sia-sia pun juga. Jadi lebih baik mungkin saya butuh bantuan dari dia outdoornya, dan indoornya tetap saya akan membantu siswa saya tersebut yang dulu yang pernah alumni dari sini. Tidak masalah outdoornya. Saya setuju dengan outdoornya karena situasi juga sudah memungkinkan kan, anak-anak sudah UAS. Artinya dia sudah tidak melakukan proses dalam kelas, jadi tidak mengganggu proses dalam kelas lagi. Jadi bisa dilakukan pembelajaran di luar kelas. Nah, yang masalah tadi ini siswa yang akan kita ajak membantu Ibu untuk mengajar pembelajaran outdoor. Nah, menurut saya ya saya izinkan, tapi bagaimana? Apa Ibu bisa menghubungi anak itu? Ya, insya Allah saya akan misalkan. Dan sebentar setelah ini insya Allah saya akan menghubungi langsung. Karena secepatnya juga kan remedial tinggal 2 minggu lagi. Setidaknya besok atau lusa outdoornya sudah dimulai. Karena setelah saya hubungi sebentar insya Allah, dan mungkin dia tidak ada kesibukan, saya akan melangsungkan kegiatan outdoornya. Oke. Iya. Sarannya untuk permainannya bagaimana kalau kita memberikan permainan kepada siswa-siswi sesuai dengan kesukaannya supaya dia lebih tertarik karena hobinya sesuai dengan kita memberikan permainan sesuai dengan yang dia sukai. Nah, ide yang bagus. Saya setuju dengan pendapat Pak Yusuf. Bagaimana menurut? Ya, itu ada pendapat itu kan tadi saya bilang pengaplikasian fisika itu sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari, dan dalam siswa itu kan termanage di kepalanya fisika itu susah. Nah, di sini dalam outdoor kita cari solusi dan sarannya bagaimana siswa itu supaya bisa tertarik untuk bisa belajar fisika tanpa harus rumus, tanpa harus melihat di papan tulis, tanpa harus duduk rapi di atas meja. Dari hobinya mereka tidak bisa mengambil itu fisika. Seperti itu menurut saya outdoornya. Ya, saya juga sangat setuju. Nah, bagaimana dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang lain? Apa ada masukan untuk proses remedial anak-anak kita? Oke. Saya percayakan kelima anak ini untuk Ibu bimbing dalam kelas khusus Ibu. Saya akan bimbing dengan jangka waktu 2 minggu. Saya akan berusaha untuk membuat nilai fisika mereka akan kembali sama seperti nilai-nilai yang lainnya, bahkan mungkin bisa lebih tinggi dari ini sebelumnya. Oke, saya percayakan tanggung jawab ini kepada Ibu. Oke, saya rasa rapat hari ini sudah cukup karena solusi dari permasalahan kita sudah dapat. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Iya, ini siapa? Ini guru tak bersama. Oh, kita, Bu. Kenapa? Begini nak, aku tuh kak bantuan kita ini sibuk sebentar sore. Sore. Enggak, Ci, Bu. Kenapa emang? Gak bisa ketemu dulu soalnya ada yang baru tanyakan dikit. Oh iya, insya Allah bisa, Bu. Di mana tempatnya dan jam berapa, Bu? Di rute titik ada deh yang dekat kampus sekolah itu. Oh iya, jam berapa, Bu? Setelah selesai itu. Iya. Jadi tunggu kita. Aku gak balik lagi. Iya, pulang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Duduk di sini nak. Lama lagi, Bu? Kak Ji baru Jina. Bagaimana baik-baik Ji Ki? Alhamdulillah. Kenapa Ki panggil Kak ke sini, Bu? Begini, itu adik-adikmu bermasalah di sekolah. Bermasalah bagaimana, Bu? Terancam tidak lulus. Rendah sekali nilai fisikanya. Kenapa bisa? Berapa orang, Bu? 5 orang Ki. Kutu mentong itu belajar tidak ada masuk di kepalanya tentang fisika. Jadi, Bisa apa Ji yang Ki? bisa aku bantukan? Begini, rencananya saya sudah bicara tadi sama kepala sekolah tentang outdoornya. Bisa mungkin kita latih itu anak-anak belajar fisika melalui outdoor sesuai hobinya. Kan fisika itu bisa jadi kaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Outdoor. Cari-cari Megi permainan yang tentang fisika. Ini diizinkan ya Kak sama kepala sekolah? Iya, sudah minta izin tadi sama kepala sekolah. Nah, izinkan yang penting dalam waktu 2 minggu tuh bisa karena 2 minggu mami itu outdoornya. Iya bisa sih, Bu. Dari mana orang? Dari mana? Bagaimana Bu? Kita tahu aja yang namanya video. Iya, sama aku sih pengen teruskan. sih, tapi mungkin nama Kalau aja ya, kalau boleh. Asal mula sih bagaimana orang kita. Tidak, ya, sejarahnya. Suka ya imitasi mengawali kenyataan yang terkesan maksudnya kau suka besar tidak tahu kau suka dengan toko yang berbeda mungkin kalau ada toko kau membawa frame yang sama gitu kau frame yang sama frame tapi kau suka lukisan harimau terkadang suka apa yang dimaksudkan daripada yang hikmah sepeda. Coba satu review paling mantap. satu usul buat semua dengan sini dan semua dengan sini kuis itu mau belajar apa ini? Kuis itu kayak ini nada kuis itu kayak Siapa lagi? Siapa? Berapa orang? 3 gini? kayak rumah kos yang Nur Aulia. kamar mandi dia tahu sih tidak punya kamar mandi bukan kalau mau beda itu dia Cinta-cinta sama. kalau mau beda ini Siapa itu nama maksudnya? kau bisa dengan mudah di mana kamar di mana Lagi kamar jalan sama doi. kau bisa mudah mengetahui di mana dapur Terus Siapa? terakhir kau bisa dengan mudah mengetahui di mana kamar mandi tidak layak di sini kau bisa mengetahui di mana seorang kamar dulu toh tapi kau sudah tidak punya kamar mandi itu kau tidak bisa mengetahui di mana dapurnya entahkah di dekat situ di luar pintu di sudut kamar bagian kanan di sudut kamar bagian kiri kau tidak bisa tidak mengetahui di mana
tidur sih pemilik. Siapa Justin Bieber? Kecuali kalau ada yang Tahu. artinya Suka putar di situ lagu adalah sebuah Suka ruang yang memang dia sempit, musik kayaknya. sempit sekali. Berarti itu Tapi berarti di Rifli Mami situ tuh kau karena kan memang dia dia juga cuek. sekaligus dia Pona Foli, dalam Hikmah, hal Sepeda, yang sempit itu Aulia, dia sekaligus Foli menjadi Involved ruang kita, yang begitu luas, Aulia, ruang yang begitu musik, luas musik. untuk Rifli tuh memainkan ya nanti kreativitas kita. cari tau sendiri enggak besok mungkin Jadi bisa kayak gitu sesempit datang ke apapun besok dia sekolah adalah kreativitas kita yang panggil tanah. begitu luas. Karena Yap, perkenalan kita semua dapat ilmu di situ. Kasih banyak Kalau waktunya. kita bandingkan Isna, siapa-siapa tuh kan lulus Isna? Siapa-siapa tuh? Ya, siapa yang teman? Oh ya, nak. Yang itu dia. Ya pernah, ibu pernah ke di kamar dulu. Ibu tunggu sekarang lah, panggil manusia yang ngisi sama ibu. Iya nak, masuk. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Masuk nak. Bu, teman-teman Bu. Duduk dulu, yang bisa duduk. Kalau mau Sini, bertumpuk situ semua sini satu. Kenapa nggak suka bertumpuk? Nah, sudah dilihat hasil pengumumannya? sudah Bu. Bagaimana hasilnya? Tidak Rifli, sini. memuaskan. Nah, kenapa bisa? Oh, udah alasannya. Kenapa bisa nggak lulus itu? Fisik aja lagi. Ih, kalau saya kenapa apa tidak lulus bukan Beb tidak lulus juga. Siapa Beb di sini? Rifli. Kenapa wow? Jadi kalau tidak sekolah Rifli, tidak sekolah aku juga. Iya dong. Ih, Diriku dia kenapa bisa? Belajar jika atau musik terus mendengar sampai bawa lagi akan ke sekolah. Masa nak lulus ketawa-ketawa bahagia-bahagia 5 orang aja lagi yang nggak sedih lulus. kayak ini Bu. Kenapa misalnya nggak bisa nggak lulus? Nggak tahu Bu, pada belajar sampai malam Bu. Robek buku Bu gara-gara belajar. Salah itu belajar. Membuka buku tapi lain pikirannya. Udah Bu. Rifli, Enggak bisa sembarang saya. yang gimana dulu? Kamu tuh fokus di kulit belajar kan? Bu batu-batu bang gara-gara belajar Bu. Buat belum nyanyi terus. Saya pun pergi terus ke belajar Kak. Jadi bagaimana ini harusnya kalian? Nggak usah bisa siapa yang lulus dari sekolah di. Ibu. Karena kalian ini sudah nggak lulus ketawa-tawa, masih sempat saja diketawa-tawa di sini. Ih, kasih remedial pada Bu. Semaunya gampang minta remedial. Ih, kan begitu biasanya. Kok kasih bagian di guru? Nggak boleh. Sekali. Saya mau tuh kalian harus berubah. Dari kelas 1 sampai sekarang nggak ada perubahannya. Itu aja baju di luar. Rifli, kerja kenapa wajib ke sekolah? Hiburan Bu. Tempat kayak itu hiburan sama tidak. Kalau di sekolah tuh nggak usah fokus dulu belajar. Aulia juga ini pacaran terus. Jadi kalau tidak sekolah jadi Rifli nggak sekolah juga. Gitu saya. Saya mau tuh kalian fokus mulai saat ini. Ibu kasih kesempatan satu kali lagi. Ibu, awas nak kalau betul-betul ini kesempatan dan digunakan dengan baik-baik sebaik-baik mungkin. Kalian tinggal aja di sini sampai membusuk sampai nenek-nenek. Jahat nih. Belajar jika norma-norma. Ini belajar Bu. Maksudnya kan nggak masuk IPA, masuk PS di sana. Nggak mencontohkan sebagai seseorang siswa yang baik. Ditanya nyolot, ditanya menjawab. Harusnya tuh mendengarkan dulu. Nanti kalau nggak dijawab Bu tambah dimarahin. Tempatkan jawabannya juga. Iya Pak. Udah MP, tunggu di kelas. Ya Bu. Dimakan. Belajarlah. Udah, kembali ke kelasnya. Kasih Bu. Kasih Bu.
lagi apa nih? Lama dah. Guru, bisa bertanya? Ya, kenapa? Pada semua teman kelasku, Ibu. Kalian itu kan tidak lulus. Jadi, kalian tuh dibikinkan kelas khusus. Bisa Bu. Apa itu? Untuk remedial kalian kedepannya. Jadi di sini ibu tidak sendiri akan membimbing kalian. Di sini kita akan melakukan outdoor pembelajaran. Outdoor bagaimana? Tunggu handphonenya ya, sebentar lagi tiba. Jadi di sini kalian harus banyak-banyak latihan dan belajar. Iya, Bu. Mau lulus atau tidak? Mau. Mau atau tidak? Rifki, kenapa jadi lulus kan? Sembarang saya. Kalau saya sembarang. Rifli harus lulus, Rifli. Lulus tidak lulus jadi akan ini juga kok sih. Jadi tidak mau dilulus ini. Terserah saya mau lulus atau tidak. Kalian tuh harusnya tuh ubah nih di kepalanya tuh bahwa ya saya harus lulus. Jangankan tamatan SMA, tamatan S1 saja sekarang sudah susah mencari pekerjaan. Ingat itu. Mau tidak tamatan SMA saja? Rif, apalagi laki-laki seorang laki-laki mau kasih makan apa nanti keluarganya? Kalian itu harus berpikir dewasa sekarang. Dengar itu? Kalau Aulia biar dikasih makan batu, Bu. Yang penting sama. Dengar baik-baik ya. Mulai dari sekarang kalian harus belajar baik-baik dan harus dewasa. Jangan berpikir seperti itu lagi. Ya, masuk. Nah, anak-anak, ibu tadi sudah bilang kita akan melakukan pembelajaran apa, Rifli? Outdoor, Ibu. Rifli ya ibu. Nah, di sini ibu akan dibantu dengan Ibu Ika. Dia alumni di sini. Jadi kalian harus baik sama dia ya. Nah, mungkin untuk lebih kenal lebih jauh Ibu tinggal ya, Ibu Ika ya. Nah, berkesuara mengenalkan dirinya. Oke, anak-anak sampai sini dulu ya. Iya, Bu Guru. Dadah, Ibu Guru. Hai. Hai. Kita semuanya ya. Tidak, Bu. Kayaknya lagi di waktu nih. Ibu tahu banget lagi. Nah, pertanyaan pertama saya, apa semuanya senang fisika? Tidak. Kenapa? Fisika itu monster. Banyak rumus-rumusnya, Bu. Fisika itu susah. Kayak obat tidur, Bu. Omong kosong. Nah, yang paling cantik Misna ya? Kalau nggak salah. Senang main bola tidak? Sedikit. Biasa jadi juara? Biasa. Nah, ketika orang lain ditanya apa hobinya, voli, sepak bola, semua merasakan senang seperti orang lain. Tapi ketika ditanya tentang fisika, aduh, semua berkata susah, rumus-rumus, dengan bangganya mengatakan saya tidak bisa. Karena fisika itu susah, Bu, penuh dengan rumus-rumus. Nah, itu karena kalian menganggap fisika sama seperti matematika yang penuh dengan rumus-rumus. Coba deh, kalau kalian bayangkan fisika itu seperti teman kalian. Teman kan bisa dibawa kemana-mana, seperti permainan gitu. Gimana itu, Bu? Omong kosong kayak lalu itu. Di sana seperti permainan. Nah, sekarang coba lihat apa yang
kalian pergi ke suatu tempat. Di mana, Bu? Di Benteng Soboku, tahu tidak semua? Tahu. Oke, ibu tunggu di sana. Untuk apa, Bu? Mau tahu? Mau, Bu. Datang saja besok. Ya. Pagi. Pakai baju apa, Bu? Pakai baju training. Mau Jam apa? Celana itu Bu. Iya, celana training, baju olahraga, baju kos bisa. Bu. Ibu bisa nggak pakai sepatu olahraga? Udah suka kok pakai sepatu? Iya bisa. Saya juga mau udah suka pakai celana training. Iya bisa. Senyaman mungkin. Itu. Semuanya bisa kok? Bisa. Oh. Iya Bu ya. Ada di sana Bu. Bu itu bakso. Sini Di. Kenapa sering tiba begini ya? Bukan dengan musik, Ibu. Siapa itu kakak? Tahu Ibu? Iya. Mana mau tahu itu lagu? Terus itu ya yang orang Amerika yang ada bebernya. Oh, Justin Bieber ah, Justin Bieber. Pina, Justin Bieber nah, sorry. Keren Yang ganteng gitu, Bu. Yang seksi sekali suaranya. Bagus ke rumah Lebih seksi Riflina. Ih, apaan Rifli disandingkan dengan Justin Bieber? Iu. Bu, bilang apa? Alhamdulillah. Tunggu dulu nak, adik dulu Pak. Siapa itu Bu? Lihat saja nanti. Untuk apa? Lihat saja nanti. Rifli, kenapa tadi Bu kelereng nak? Oh, anunya itu adikku. Hubungi tadi pas mau ke sini. Berapa kelereng yang kita bawa? Ada Ih, Rifli. Ono. Oh, jangan begitu kan Rifli. ada 6 Bu sama itu. Bisa pinjam? Semuanya berapa? 5. Mau di apa? Lihat saya nanti. Ada apa di sini? Oh, pegangkan dulu saksi. Siapa Ibu? Lihat saja nanti. Ibu guru nah suruh semua ki pegang. Pegang juga ya. Lagi main apa ini? Mau main banyak. Kawe. Nah, kalian masing-masing mengambil 1 sendok dan 1 kelereng. Dan silahkan berjejer. Kemana? Buang-buang waktu Bu. Main saja nak. Ayo kita main sampai Bu. Ayo kita buang-buang waktu. Rifli. Aku nak mau, kamu ikut Rifli Rifli. aja. Oh, iya. Rifli, tunggu Kak. Kita mau beli main. Kelereng. Ayo kita. Bu, lebih kelerengnya Bu. Bu, bagaimana mainnya? Jejet sendoknya, kemudian main dari start sampai finish. Usahakan jangan jatuh Nana. Kalau jatuh Bu. Ulangi lagi. Oke Bu. Siap Bu. Siap. Siap. 1, 2, 3, mulai. Jatuh kelerengku tadi di situ, kenapa bisa? Aduh,
Mau tahu kenapa bisa jatuh? Iya, Bu. Bu, tapi kenapa bisa? Kalau mau sholat nanti. Aduh. Bagaimana tadi permainannya, Nana? Seru, Bu. Tidak. Tidak. Seru, Kalah, Kak. Tidak. Saya menang. Kalah, Kak. Jatuh tadi kelerengku di situ. Kodok. Saya juga jatuh. Isna juga jatuh. Ibu, mau kau bertanya? Bu, kenapa bisa jatuh kelerengnya? Padahal hati-hati maki jalan. Nah, dalam permainan tadi itu balap kelereng, untuk menjaga kelereng tak supaya tidak jatuh, maka kita harus tetap melangkah dengan kecepatan konstan. Nah, artinya itu kecepatan konstan, kecepatan melangkah kalian itu akan sangat mempertahankan kelereng supaya tidak jatuh. Ketika kalian tiba-tiba misalnya melangkah dengan cepat dan tidak mampu lagi menjaga kekonstanan langkah kalian, maka besar kemungkinan itu kelereng kalian akan terjatuh. Iya Kak Bu. Tunggu aku coba dulu Bu. Oh, pantas jatuh tadi kelerengku karena buru-buru sekali, Kak Bu. Oh iya di Bu, pas tadi ku perbaiki langkahku, tidak terjatuh mi kelerengku. Nah, tadi itu Ibu lihat, Misna menjaga kecepatan kakinya dengan konstan, makanya kelerengnya Misna itu tidak jatuh. Beda dengan Hikmah, Hikmah melangkah dengan buru-buru dan tidak mampu menjaga kecepatan kakinya agar tetap konstan. Nah, itu yang menyebabkan kelerengnya Hikmah terjatuh. Pantas, Bu. Iya Kak Bu, coba deh ku coba. Nah, secara tidak langsung itu kalian telah mempelajari salah satu konsep dari fisika. Gerak dengan kecepatan konstan ini disebut sebagai gerak lurus beraturan. Ibu, ndak terlalu mengerti Pak, apa itu kecepatan? Nah, kecepatan itu perpindahan posisi per satuan waktu. Nah, di fisika kita juga kenal dengan namanya kelajuan. Kalau kelajuan itu besar jarak tempuh per satuan waktu. Jadi kalian dapat mengetahui besar kecepatan dan kelajuan dengan cara mengukur perpindahannya dan jarak total lintasannya yang kalian lalui selama bermain dan lamanya waktu yang kalian gunakan. Terus apa bedanya perpindahan dengan jarak, Bu? Kan sama-sama diukur, Ji. Nah, kalau perpindahan itu hanya ditinjau dari posisi awal dan posisi akhirnya saja. Kalau jarak ditinjau dari lintasan total yang kalian lalui. Misalnya Bu, tidak mengerti Kak. Nah, misalnya begini. Kalian mulai berjalan dari start sampai finish. Misalnya itu panjang lintasan dari start ke finish 8 meter. Maka posisi awalnya adalah start dan posisi akhirnya itu finish. Maka perpindahannya itu sebesar 8 meter dan totalnya juga 8 meter. Nah, jika kembali ke finish, berapa perpindahannya? 160 Kak Bu. Nah, ingat Ki, perpindahan itu ditinjau dari posisi awal dan posisi akhirnya. Tapi kalian kalau berpindah dari start kemudian ke finish, kemudian kembali lagi ke start, berarti itu posisi awalnya adalah start dan posisi akhirnya juga start toh? Karena posisi awal sama dengan posisi akhir. Makanya kalian tidak mengalami yang namanya perpindahan. Berarti yang disebut tadi Dea, jarak tempuh. Perpindahan. Jarak, nah, karena kalau jarak itu lintasan total yang dilalui. Perpindahan. Jarak. Dibilang perpindahan. Jarak tuh, Bu. Oh, yang mana sebenarnya benar ini, Bu? Jarak atau perpindahan pusing Ki? Jarak itu lintasan total yang kalian lalui dari start ke finish, kemudian finish ke start lagi. Kalau perpindahan itu kita hanya meninjau besarnya jarak dari posisi awal dan posisi akhir. Nah, karena kalian tidak pernah merubah kecepatan kalian sehingga tidak mengalami yang namanya percepatan atau perlambatan. Oleh karena itu, dalam gerak lurus berubah bercepatannya sama dengan 0. Oh, iya, Bu. Masih mau permainan yang lebih seru? Mau. Makanya datang besok di Pama. Tunggu ya. Bawa sepeda masing-masing. Jam berapa, Ibu? Jam
8 Pak. Oh iya Bu. Panggil juga Rifli dengan Auliana. Iya Ibu, siap-siap. Ayo berdiri pulang. Ibu. Iya. Sendoknya Tante Coto. Sini. Kelereng Bu. Ih, kotornya Bu. Ih, Tasku Deh hujan, kayaknya tuh nak cari mah kakak aku deh, bagaimana ini? Kakakku juga nggak jelas. Halo? Halo? Halo, assalamualaikum. Hikmah? Iya Pak. Kenapa nih bos sekali situ? Mau juga pulang kan? Iya hujan deras Pak. Iya mau pulang. Kasih ke dulu uangmu di situ. Ah? Uang? Uang apa Pak? Weh, pokoknya kasih ke dulu uangmu di situ. Astaga Pak, saya ini tidak kerja Kak Pak. Itu pun kakak aja yang biayai. Masa? Astaga Pak, ubah itu perlakuan. Hai, pokoknya saya tunggu di sini ya. Itu tuh. Halo Pak. Halo. Dia buka set saya. Nah, iya deh mungkin ibu di atas dek. Ada yang ibu di atas minum kayaknya. Ayo Mi. Apakah? Mana sepedamu nak? Tidak ada Bu. Mana teman yang lain nak? Belum ada Bu, nggak tahu juga di mana. OTW Mi kayaknya Bu. Tunggu Mi saya Pak Dek. Iya Bu. Tapi Bu, mau apa nih sepeda? Lihat Mi saja nanti. Nggak kuat ki bawa naik sepeda Bu. Saya juga Bu, nggak kuat kan naik sepeda. Capek. Itu Bu. Jadi Bu. Naik sepeda Mi saja. Iya paling Bu. Hubungi yang lain dulu Budi. Ah lama Banget. Itu ada Mi. Kata Miki. Teman-teman hai Bu. Maaf terlambat. Ini baru pakai sepeda Ji. Yo. Kali mandi. Ih, kenapa saya? Ih, lama memang. Kenapa pada main sepeda? Nah, kan ada Mi teman tak. Sekarang naik sepeda Maki. 3 Ji Bu sepeda. Ganti-gantian Miki saja. Ya pale Bu. Siapa yang sepeda aku? Saya sepedanya macam. Sepedanya Ibu nah. Bu, pinjamkan sepeda nanti nah. saja nak. Iya. Ih pergi Bu. Ih, Kita Bu. kau pakai. Saya Bu sepeda tanah. Saya. Ini dia. Pakai mau duluan. Ku Gantian temani saja. Ibu guru di sini. Oh, Aul sini duduk. nggak bisa. Kenapa sendirimu? Gantian nih nak. Ini sepeda Ibu. Wait. Aduh. Bisa main sama. Capek. Capek ah. Aul enggak mau. Enggak mau. Ayo, ayo. Itu tuh Bu, kan pas pendakian, capek sekali pas kaki pas penurunnya itu kencang sekali, bukan habis ya. Nah, kenapa pada saat kita mengayuh sepeda terasa capek ketika berada di bukit, sedangkan pada saat penurunan lebih mudah? Itu karena Tiga Bu. Ih, tunggu Kak. Tiga Bu.
Ibu pendek dulu nah. Lima ke mana beli? Males sekali kan? Iya, jelas. Sebab tubuh melakukan gaya perlawanan terhadap gaya gravitasi. Pada saat kita menaiki bukit, sama saja kita melawan gaya sebesar berat tubuh kita ke arah atas, sehingga kita membutuhkan banyak energi untuk sampai ke puncak bukit. Nah, sebaliknya, pada saat kita menuruni tangga, tubuh kita terbantu oleh gaya gravitasi yang searah dengan arah ke bawah, sehingga sepeda kita tetap melaju meskipun tidak mengayuh sepeda. Gaya gravitasi itu apa, Bu? Nah, gaya gravitasi itu gaya yang disebabkan oleh gaya tarik benda menuju pusat benda tersebut. Jadi, kalau gaya gravitasi bumi itu gaya tarik yang disebabkan oleh bumi yang arahnya menuju pusat bumi. Jadi, misalnya penyebab jatuhnya buah apel dari pohonnya adalah karena gaya gravitasi bumi. Nah, bagaimana seandainya kalau tidak ada gaya gravitasi bumi? Maka akan berakibat tidak adanya kehidupan di bumi. Jadi, semua benda mengalami gaya gravitasi. Setiap benda yang bermassa pasti akan mengalami gaya gravitasi. Benda yang mempunyai massa yang besar akan mengalami gaya tarik gravitasi yang besar pula. Nah, besarnya gaya gravitasi sama dengan massa menarik. Gaya gravitasi itu berbeda-beda, tergantung dari massa bendanya. Tetapi ingat, besarnya percepatan gravitasi tidak dipengaruhi oleh massa. Maksudnya, Bu? Nah, artinya massa itu tidak mempengaruhi besarnya percepatan gravitasi. Meskipun bendanya besar ataupun kecil, maka semuanya akan bersamaan jatuh. Nah, sekarang coba perhatikan ini. Menurut kamu, manakah yang akan tiba duluan? Apakah batu yang berukuran besar atau batu yang berukuran kecil? Pasti batu yang besar, Bu. Nah, ambil dan coba jatuhkan bersamaan. Bersamaan, Bu. Nah, artinya massa tidak mempengaruhi percepatan gravitasi, sehingga percepatan gravitasi untuk semua benda itu sama. Tetapi ingat, itu hanya berlaku jika gaya gesek antara benda dan udara diabaikan, serta hanya untuk benda yang tidak diberi kecepatan awal dan dengan ketinggian yang sama. Dalam fisika ini biasa disebut dengan gerak jatuh bebas. Oh, mengerti, Bu. Nah, tadi pada saat kalian mendaki gunung, apakah terjadi perubahan kecepatan? Iya, Bu. Nah, artinya adanya perubahan kecepatan per setiap waktu ini disebut sebagai percepatan atau perlambatan. Jika kecepatan kita berkurang setiap waktu, maka dalam keadaan tersebut kita sedang mengalami perlambatan. Tetapi jika kecepatan kita semakin bertambah, maka dalam keadaan tersebut kita akan mengalami yang namanya percepatan. Oh, artinya pada saat mendaki kita akan mengalami perlambatan dan pada saat menuruni bukit kita akan mengalami percepatan karena semakin lama semakin kencang sepeda. Nah, betul sekali. Kalian ingatkan dengan materi yang dijelaskan oleh Ibu Nurul tadi siang? Tidak, Bu. Nah, jika kita bergerak pada lintasan lurus dengan perubahan kecepatan yang semakin berkurang setiap waktu, ini disebut dengan gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Nah, sedangkan jika kecepatan semakin bertambah persatuan waktu pada lintasan yang lurus, ini disebut sebagai gerak lurus berubah beraturan. Nah, pada GLBB ini, karena kecepatan berubah setiap saat, maka semakin besar kecepatannya, maka waktu untuk sampai ke titik tertentu akan semakin kecil, sehingga besar percepatan akan relatif konstan. Sehingga pada benda yang mengalami GLBB akan mengalami percepatan yang konstan. Karena kecepatannya selalu berubah-ubah. Bagaimana caranya kita tahu besar kecepatannya, Bu? Nah, di sini kita dapat menghitung kecepatan kita pada waktu tertentu
dengan memperhatikan besar dari kecepatan awal benda. Kemudian ditambah dengan 2 kali dari percepatan dan jarak tempuh. Tadi Misna kan lakukan terus mengalami percepatan. Nah, bagaimana tahu kecepatan awalnya? Nah, karena Misna masih dalam keadaan bergerak tepat sebelum mengalami percepatan, maka kecepatan Misna berada tepat sebelum mengubah kecepatannya. Nah, itu disebut dengan kecepatan awal Misna. Tetapi jika Misna awalnya diam, kemudian bergerak melaju, maka kecepatan awal Misna sama dengan 0. Ibu guru lagi apa itu? Ayo, tak ada lapangan. Sekarang fokus. Nah, sana Rufi. Sekarang ibu punya sebuah bola pingpong. Bola pingpong ini ibu akan gunakan melatih kemampuan kalian mengkoordinasi kesatuan. Paham? Tidak. Nah, contohnya seperti ini. Ibu melempar bola pingpong ini ke Dea. Ketika Dea tidak bisa menjawab pertanyaan dari ibu, maka silakan orang yang berada di kanan dan kiri Dea untuk menjitak kepalanya. Ibu, tidak boleh kalau kalian kirim ke satu, Mah. Dua-dua. Ibu, kalau otak tidak bisa memang berpikir tanpa dipukul, tangan tidak bisa. Saya juga Bu. Satu. Kiri kanan Bu. Saya maunya semuanya. Ibu, kalau tidak berpikir. Sudah. Ibu, masa aduh kepalamu. Ibu mulai ya. Ibu tambah kecil kanan. Mulai. Ibu nanti gegar otak gara-gara Contoh dulu begitu. Kak. Contoh. Tidak mau nggak di saya. Saya saja di saya. Contoh ke Misna. Ibu, Meter ke milimeter. saya punya ketiga. Ibu di kananku. Berapa? 1000. Sekarang ke Ibu enggak Dimulai. mulai. Aku mas saya. Ibu mau nggak pindah tempat? Ibu ada tegaknya. Ibu mau nggak saya? Nggak mau nggak dekat sama ibu. Kilometer. Kita. Dari tahu. Nggak mau nggak saya main nih. Lempar kemana saja? Kilometer berapa juga kita ibu? Jawabannya apa tadi ibu? Kilometer. Kilometer ke meter. 10 pangkat minus 2. 10.000. 1000. 1000. Benar Kak. Ini kita. Ibu nggak cinta. Ibu Aulia lempar ke temannya. Dikira mau mereka. Nampak saya. Tahu ini Bu, pasti ini lemparkan. Pasti. Siap memang jawabanmu. Ibu kalau tidak tangkap boleh semuanya di kandang Ibu di. Cukup kiri kanan. Berarti Ibu nanti kandang tuh Ibu. Ganas kayak ini dua nih. Itu kayak jangan dekat-dekat. Mulai. Itu dulu Bu, dipikir dulu. Bu, perwakilan saya kandang. Desimeter ke meter. 1000. Salah Bu. Salah. Salah. Desimeter ke meter naik nak. Minus 10. Dekameter. Tak. Saya lagi dulu. Ketika tangan kalian tidak bisa mengambil bolanya dan tidak bisa menjawab, orang kiri kanannya bisa mengambilnya. Kita tidak bilang memang Bu. Tadi bisa dilempar. Ini satu Bu. Saya. 1 kilo ke. Jangan saya mau lempar. Mau itu mantap. Kasih saya sebentar. 1 kilo. 1 kilo ke meter. Serius.
lempar. Ulang lagi, ulang. Bukan kan mata ini. Masa aku saya itu berdua aja. Ke tempat yang lain. Ibu bisa oper ke ibu guru. Lagi. Ya. Bisa Ibu guru. oper lagi. Ibu guru. Ibu guru. Bu. Bisa. Satu Armstrong. Lama sekali nggak bicara bu lagi. Satu Armstrong ke meter. 2 pakai tiga 10. Nggak tahu benar. Tidak. Betul. Nah sekarang kita mulai dan oper ke tempat kalian. Saya pertama. Mulai dari dia. 1 hektometer ke meter. 10. 1 sentimeter. 1 liter berapa sentimeter kubik? 10 sentimeter kubik. 1 kilo berapa ons? 10. 1 kilogram berapa ton? Ibu mana tadi? 1, 2, 3. Bisa lagi. Uang kosmu ini 3 bulan kau tidak bayar. Pulpenku masih jatuh lagi. Kapan kau bayar uang kosmu? Nggak bisa besok buah. Pokoknya kalau besok jam 8 pagi udah mau bayar, keluar kau dari rumah. Nggak cukup uangku bu. Pokoknya urusanmu itu udah cukup, tidak cukup. Pokoknya keluar kalau udah mau bayar. Jangan kayak gitu bu. Pokoknya Bibu kalau bereskan barangnya jam 8 besok minta uangmu. Masuk. Baik anak-anak, kita akan belajar hari ini dengan materi gerak parabola. Nah, perhatikan gambarnya. Ini titik E adalah titik terjauh dari titik A, dari pusat. Nah, titik C itu adalah titik tertinggi dari garis ini. Ini kan garis X, ini Y. Nah, gerak parabola itu sendiri adalah gabungan antara GLB dan GLBB. GLB itu gerak lurus beraturan. Kalau GLBB gerak lurus berubah beraturan. Nah, GLB itu adalah yang dimana garis itu horizontal, sama ini. Nah, sedangkan kalau GLBB itu yang vertikal. Hikmah? Pokoknya kan nggak cari uang dulu. Untuk apa, Pak? Bapak tidak tahu. Saya setengah mati, banting tulang, cari uang. Untuk apa nangkain? Urusanmu itu, yang penting saya mau itu sekarang. Bapak itu kepala rumah tangga sama Bapak tahu. Bapak itu dia cari uang, bukan saya. Kenapa kamu minta uang sama saya, coba? Hikmah? Ibu, Ikna. Hikmah? Hikmah? Yang mana GLB, yang mana GLBB dalam gambar? GLBB di bawah. Yang mana di bawah? Apa namanya kalau di bawah? Apa namanya kalau di atas? Ibu X. Ya ini sumbu namanya. Maksud ibu ini kalau ini apa namanya ini? Garis. Ada yang bisa jelaskan ke Hikmah yang mana GLB sama GLBB? Saya. Ya, bisa. GLBB di bawah. Ih, GLB yang di bawah. GLB. GLBB. Coba. Yang ini Bu, yang di bawah Ima. Yang di bawah GLB atau garis horizontal. Yang di atas GLBB garis vertikal. Bu, berpura-pura aja tadi. Bagaimana Ima? Ngerti Bu. Ana Rifli. Kenapa berempat Ji? Oh iya, Ana Rifli. Kukira selalu ke sana. Kenapa pindah tuh? Enggak kenal juga. Ya sudah. Mungkin nanti kita cerita tentang itu ya. Mungkin cukup sampai sini untuk materi kita. Nanti kita bertemu teman berikutnya. Ya Bu. Ya. Oh ya, bisa. Gimana Rifli? Gimana ada apa? Nggak tahu juga Bu, tapi pas kali lewat kemarin di depan kosnya ribut. Gimana emang kosnya kan? Dekat rumah
sih Bu. Mau tiga ntar Bu. Pulang balik dulu ya Bu. Refli, uang kosmu. Ada janji batal jam 8. Oh, pergi pasar. Mana uang kosmu? Tidak ada, Bu. Dendek kau itu alasan terus. Bu, Apa membayarkan? Ngeliat di laptop ini terus menjampangi. Kalau itu dijual tidak cukup membayar uang kosmu. Baru mau pergi kerja ini, Bu. Kemana dari kemarin kerja juga berapa? Jam berapa? Jam 8 tuh. Mana nih? Baru jam berapa ini, Bu? Jam 7 Pokoknya masih bereskan sama barang-barangmu. Ais, Kalian ini semua dijual tidak cukup bayar uang kosmu kalau itu semua menjampangi. minta maaf, Kak, Bu. Tidak minta urus cepat. Ada juga orang mau antri di sini he. Besok, Bu, Ini besok. kabar ini sudah kucek info dulu waktu baru masuk. Nah biar sekarang tidak ada membayar biar sedikit. 100.000 Pi kurangnya, Bu. Mana ada 100.000 Pi? Itu listriknya 100.000. Pokoknya bereskan cepat barang-barangmu. Ada anak baru masuk. Keluar cepat. Ya, Bu. Ais. Ibu, nanti, Bu. Besok. Nah ada yang mau sewa di kamar. Besok, Bu. Man, besok dari tahun lalu bilang kok besok. Tunggu 3 bulan tidak ada yang masuk ini. Mau nih juga, Ibu besok, Pi. Pokoknya bayar cepat. Atau keluar aku saja karena besok terus dia mau bilang. Jangan, Bu. Bilang misalnya kalau tidak mampu ke bayar. Nah ada saja yang bayar masuk ini kosnya. Jangan begitu besok. Kenapa ini Bu? Ini Rifli ini tidak ada bayar kosnya 3 bulan menunggak. Mau Berapa juga, memang, Bu. Bu? Lainnya. Dan mikir dulu nak, berapa memang Kak Bu? 5.450.000 dalam 1 tahun. Berapa memang penunggakannya Rifli? Nah itu kan 1 tahun tidak bayar. Kemarin bilang ke 3 bulan, mungkin aja di 1 tahun. 3 bulan itu dari 1 tahun yang lalu belum mau bayar sekarang. Memangnya mau kasih berbunga kok. Ayo jangan dikarasikan, Bu. Mana ada uang listrikku juga lunasi. Ayo, Bu. Ya Bu, begini saja pengen. Berdiri begini nak. Ayo, jangan, Bu. Saya Bu ini. Tidak apa-apa aja. Begini saya Bu, nanti kita bicarakan. Masuk minggu dulu kita di kamar tak? Masuk. Jadi ibu yang membayarkan ini? Ibu siapanya Rifli kah? Saya gurunya Bu. Oh gurunya. Apa memang utangnya Rifli Kak Bu? 5.450.000. Kenapa banyak sekali? Iya karena itu kan 1 tahun. Baru saya kasih. Iya nak nanti selesai pokok juga kalau lunasin enggak apa. Masalahnya seharusnya dia sudah selesai sejak 3 bulan yang lalu. Nah sampai sekarang tinggal di kosku selama 1 tahun 3 bulan tidak ada bayar. Kecuali uang listriknya itu pun masih nunggak 100.000. Pengen begini saja Bu, kasih mana nomor rekening tak? Oh ibu yang mau bayar? Iya, nanti saya yang bayar. Sanggup? Karena dia siswa yang teladan bagi saya. Teladan? Iya, saya tidak rela dia mau pergi begitu saja tuh diusir dari sini. Oh iya, sekalian ibu ya bayarin pada juga untuk tahun depan. Sama pembayarannya 5.450.000. Iya. Kalau ibu belum bisa bayar, Tulis saja kasihkan sekarang nanti di situ. nomor rekening tadi Bu, kupanjang Oke, sekalian. Oke, Bank Mandiri ya. Berapa? Kupanjang dulu Bu, 2 juta. Sisanya nanti saya Iya, transfer. sini coba sini hitung. Tapi pengelkan. Ayo cukup ini deh. Kalian ada lebihnya 50.000 simpan mi di. Iya, simpan di uang listriknya Rifli Dik. Jadi Iya. jangan kali tagi-tagi Rifli kalau berurusan sama saya bisa aja langsung. Oh iya ibu, ya ingat ya ibu ya 2 juta tadi tuh berarti mesti ada 2.450.000. Sekalian ibu bayarkan tahun depan supaya saya ada teriak-teriakin nih Rifli. Nah, iya listriknya 100.000 per bulan. Iya, jadi insyaallah Bu. 1.200.000. Iya, insyaallah pergi Miki Dik. Oke, sama pergi Iya, pasar iya, dulu. iya. Kenapa Kina? Sudah Mi, selesai urusan tak. Jadi menangis saya bangun Mi. Dan SMA bocah yang begitu. Bangun Mi. Malu sama kita, Bu. Jadi saya malu. Kalau di sekolah tidak malu jadi. Cepat Mi. Cowok Oh, cengeng masih sekali. aku. Apa Mi? Jangan nih pikir itu, selesai nih urusannya. Sekolah nilai kembali. Ya Mi, jangan nangis. Hapuslah air matamu. Nanti gua tuang tahu. Ih, jangan pikir itu, nanti Pito fokus dulu sama remedial tak untuk ujian nanti lagi kembali. Kasihan terputus gitu sekolah tak gara-gara masalah seperti ini. Sudah aja selesai ini urusan. Panas. Sempat tak itu si panasan. Bagi kesini juga nak panas kak juga. Ya. Dari mana kita tahu ini masalah aku, Bu?
Tadi kebetulan ibu lewat depan sini. Panas juga nah. Sudah Mito, intinya kembali mulai ke sekolah belajar. Jangan dipikir ini. Ibu sudah selesaikan urusannya. Jangan dibilang itu temanku. Jangan ngajar cowok. SMA gitu ya. Sudah Mi. Fokus Mi kembali ke sekolahnya. Ini saja Ji. Iya. Nah, kalian pengen bereskan kembali barangnya. Sekolah lagi besok. Perbaiki Mi semua. Iya Bu. Nah, pamit kita Ibu nak. Iya. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Hei ini, pulang kerja Bu ini. Iya. Beli bawa uang ini. Ih, untuk apa? Pinjam dulu kas dulu ya. Masa banyak pinjam dulu Pak. Apa sih? Untuk apa sih, Pak? Ih, Bapak Bapak apa sih? keluar kalau tidak mau uang Cari tuh, cari uang, Pak. Kasih keluar. Ih, untuk apa, Pak? Bagaimana keluar kalau tidak mau uang? Ih, Pak, Bapak tahu berarti. Ambil beli sekali. Baru. Aku mana, Pak? Apakah? Sudah sekian kalinya, Bapak. Saya berhenti apa ini? Uang lagi. Ingat, Pak, ini semua gara-gara Bapak. Ingat. Ima. Ya, di mana ya bantuannya? Waalaikumsalam. Masuk. Untuk tanya Pak, betul ini gitu? Iya, kenapa? Saya gurunya. Oh, gurunya. Oh, boleh Mau saya? ya, silakan. Kenapa Ibu, Bu? Begini Pak, tidak ada Ji yang berbagi hikmah. Terus? Tadi saya lewat, saya dengar di luar ribut-ribut. Oh, itu memang itu hikmah, selalu buat masalah. Bagaimana di sekolah, Bu? Begitu juga di sekolah? Perasaan hikmah baik-baik saja di sekolah. Ah, Malah saya ingin masa. bertanya Pak, akhir-akhir ini hikmah berubah. Malahan dia itu lebih sering melamun, lebih sering menyendiri. Padahal awalnya dia tuh orangnya ceria. Nah, apalagi dia sekarang fokus dalam belajarnya, tapi mungkin ada masalah di rumah mungkin. Seharusnya dari gurunya itu, Bu. Bagaimana caranya Ibu jadi guru kalau tidak bisa mendidik di sekolah? Mungkin masalah mendidiknya Pak, karena saya lihat di statusnya hikmah itu dia lagi masih Terus? sedih dengan majalah. Terus? Ini, kalau Bapak tidak percaya, lihat saja statusnya dia, lihat foto-foto yang dia unggah. Bagaimana Pak? Kenapa? Sebenarnya ini Pak, ada apa? Kenapa? Tiba-tiba aja lihat di foto itu langsung sedih. Mungkin dengan berbagi ya bisa sedikit mengurangi beban yang kita alami sekarang. Betul, aku panggil kamu saja hikmah, Bu, Dek. Jangan nih Pak, karena sini apa? Saya tuh kalau hikmah juga pasti tidak akan cerita sama saya. Saya ingin langsung kita nih yang ceritakan dia ke saya kalau memang tidak merasa meracik. Sebenarnya tuh, Bu, kira-kira ini keluarga. Ada masalahnya keluarga aku, Bu. Kalau itu Pak, masalah apa? Karena masalah tak ingin mempengaruhi juga hikmah di sekolah. Sampai-sampai dia tidak fokus di belajar. Tidak apa-apa curhat ke ini, Bu. Silakan kalau bagaimana cerita. Itu, Bu, 3 tahun yang lalu meninggal di mamanya hikmah. Kemudian itu di PHK mah juga. Jadi kayak bertumpuk semua ini masalahnya di sini. Jadi begitu nih kapan, Bu? Tapi saya dengar juga hikmah punya saudara ya, kakak. Tadi saya dengar ada suara perempuan nangis selain suara hikmah. Mungkin apa yang menyebabkan bisa bertengkaran seperti itu terjadi sampai-sampai didengar suaranya sampai di luar? Itu nih karena salahku, itu juga, Bu. Tidak bisa jadi bapak yang baik untuk mereka. Begini bisa jadi Pak. Kan memang sulit memang untuk jalani, apalagi
nyata dan harus saya kembali cari kerja. Karena dengan itu mungkin bisa memulai kebahagiaan yang baru, lembaran yang baru juga. Jadi saya harap mulai dari sekarang itu mulai berubah menjadi sesosok ayah yang lebih baik untuk mereka berdua. Ini anak-anak tak, kalau bukan kita siapa lagi yang membuat mereka kuat? Kan sekarang cuma kita, lagi ditinggal sama ini. Saya memang sulit, sangat sulit, saya tahu itu. Tapi kalau bukan dari sekarang kita bangkit kapan? Iya Bu, terima kasih Pak Bu. Mau pada dulu sudah balik dulu Bu. Tanya-tanya sama Ibu ini. Oke, yang penting saya harap bangkit dari sekarang dan juga karena ini kan sekarang lagi fokus dengan belajarnya dan ya tunjukkan perubahan sama dia, kakaknya juga. Ya Pak. Iya, pulang aja. Saya permisi dulu ya Pak. Salam sama Hikmah Pak. Enggak. Assalamualaikum. Bas terus refleks. Ih. Lihat merah mata tanganku. Ibu capek, haus. Nah, anak-anak, sekarang coba perhatikan bentuk lintasan dari bola voli ketika kalian melakukan passing. Kayak setengah lingkaran, Bu. Begini, Bu. Iya, Dik, kenapa bisa, Bu? Nah, bentuknya seperti gerak parabola atau yang disebut juga gerak peluru. Nah, selanjutnya apabila kita amati secara seksama, benda-benda tadi yang melakukan gerak peluru selalu memiliki lintasan berupa lengkungan dan jatuh kembali ke permukaan bumi setelah mencapai titik tertinggi. Nah, kenapa bisa seperti itu? Benda itu bergerak karena ada gaya yang diberikan, Bu. Iya gak, Bu? Seperti pada gerak jatuh bebas, benda-benda yang melakukan gerak peluru dipengaruhi oleh gravitasi yang berarah ke bawah dengan besar gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, selain itu, hambatan atau gesekan udara. Setelah benda tersebut dilempar, dengan kata lain benda tersebut diberikan kecepatan awal hingga bergerak, maka selanjutnya gerakannya bergantung pada gravitasi dan gesekan alias hambatan udara. Karena kita menggunakan model ideal, maka dalam menganalisis gerak peluru ini gesekan udaranya diabaikan. Bu, apa itu gerak parabola?
Sempat Kak baca toh Bu, gerak parabola merupakan perpaduan dua gerakan yang bergerak lurus beraturan pada arah mendatar dan bergerak lurus berubah beraturan pada arah tegak. Benda yang pada awalnya diberi kecepatan awal lalu menempuh lintasan yang arahnya sepenuhnya dipengaruhi oleh gravitasi. Kenapa dikatakan sebagai peluru, Bu? Nah, volley ini bukan peluru. Perumpamaan mungkin perumpamaan mungkin kata peluru yang dimaksudkan di sini hanya istilah, bukan peluru pistol, senapan atau senjata lainnya. Dinamakan gerak peluru karena jenis gerakan ini mirip gerakan peluru yang ditembakkan. Ya, betul sekali. Gerakan benda berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal dengan sudut tetap terhadap garis horizontalnya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari terdapat banyak sekali gerakan benda yang berbentuk demikian. Termasuk salah satunya, kita akan menganalisis gerak parabola ketika kalian telah bermain. Cie, Ima, banyak mina tahu anak, kita belum bukti. Ih, sekarang mau Bu, penasaran Kak. Iya Bu. Ayo balik ke kelas deh, Bu. Ayo. Ayo. Saya juga. Nggak mau. Aulia. Kenapa galau, Nak? Malas kenapa? Saya pulang tidur deh Bu. Atau karena Rifli? Nih, dari mana kita tahu Bu? Dari caramu memandang Rifli. Ini sama sih kayak biasa. Beda kalau kau pandang Rifli, Nak. Begini, jangan mikir galau kalau urusannya Rifli. Dunia itu tidak selamanya tentang cowok. Ih, tapi bukan kalau dia nggak mau bagaimana kesian. Cinta tak kita bisa curahkan ke orang tua tak, kepada pencipta tak. Intinya fokus saja dulu, kejar cita-cita tak. Hiraukan dulu Rifli lah. Ya Bu, ini berusaha mau kapan? Begini, perbaiki dulu diri tak, toh fokus ke belajar. Karena yakin perempuan yang baik-baik pasti juga akan dapat laki-laki yang baik-baik. Mengerti Miki, Nak? Oke, Aulia. Main gasing lagi. Syaratnya supaya terputar harus punya pacar. Aku dong. Jadi Bu Guru. Siapa yang punya pacar? Putar coba. Saya Bu. Pindah. Ada beda pacarnya Bu. Berarti tak nanggap Kak. Saya coba. Saya lebih sakit itu. Bercanda Kak Bu. Coba. Tahu yang begitu. Coba deh. Bu Guru kita beda Bu. Ada pacar tak Bu? Ada, nah, insya Allah minggu depan dilamar. Amin. Tapi kalau tidak tak putar Bu, bisa jadi gini kan Bu. Baca doa memang Bu.
Nah, ada yang tahu di sini kenapa gasing dibikin lingkaran? Mungkin karena udah jadi, Bu. Kenapa, Bu? Itu karena gasing itu bergerak melingkar. Nah, untuk menghitung kecepatan linear dan percepatan sudutnya setiap saat, kita dapat menggunakan lingkaran tersebut. Bu, tunggu dulu. Apa itu kecepatan linear, Bu? Nah, pertanyaan yang bagus. Kecepatan linear itu kecepatan yang memiliki arah tegak lurus terhadap jari-jari lingkaran, atau dapat juga dikatakan sebagai garis singgung lingkaran. Nah, prinsipnya seperti ini. Untuk mainan gasing ini, karena bagian atas gasing merupakan bentuk lingkaran, jadi kita dapat menghitungnya dengan seksama mengenai kecepatan linear yang akan terbentuk pada bagian atas gasing. Kecepatan linear itu omega kali frekuensi. Cocok nih, Bu? Ya, betul sekali, Hikmah. Kenapa itu gasing tidak jatuh? Nah, gasing tidak jatuh karena gasing pasti akan jatuh jika tidak berputar. Karena putaran gasing ini timbul yang namanya momentum sudut L yang arahnya sepanjang sumbu simetri porosnya. Menurut hukum torsi di sini, besar jarak sumbu putar gasing dengan bagian terluar gasing akan mempengaruhi kecepatan putar dari gasing tersebut. Jadi intinya, semakin besar jaraknya, maka semakin lambat gasing berputar. Semakin kecil jaraknya, semakin kencang gasing berputar. Oke. Bu, yang ini sumbu putarnya tuh? Iya, Nak, betul. Selain faktor jarak antara sumbu putar dengan jarak terluar gasing, torsi juga dipengaruhi oleh besarnya gaya yang arahnya tegak lurus terhadap sumbu putar. Nah, pada permainan gasing ini, besarnya gaya tersebut diterjemahkan sebagai besarnya gaya tolakan awal ketika melepas gasing. Intinya, semakin besar gaya tolakan yang kita berikan, semakin besar torsi gasing yang pada akhirnya semakin besar kecepatan yang akan dihasilkan. Nah, begitu juga sebaliknya. Semakin lemah kita putar gasingnya, maka semakin lambat pula kecepatan yang dihasilkan. Nah, ketika gasing tersebut berputar, bila tidak ada gaya tambahan dari luar, artinya kita tidak memberikan pengaruh apapun terhadap gasingnya. Nah, momentum sudut yang ada di gasing ini bersifat kekal. Bu, apa itu momentum sudut? Aduh, Aulia, kekekalan momentum sudut itu merupakan perkalian antara momen inersia dengan kecepatan sudut. Momen inersia merupakan ukuran inersia sistem untuk berotasi terhadap sumbu putarnya. Nah, betul. Perubahan momen inersia ini berpengaruh pada perubahan kecepatan sudut. Padahal ini akan terlihat perubahan kecepatan putar gasing. Bagaimana cara Anda tentukan ini nilainya?
toh permainan tradisional Indonesia. Nah, apa beda yang menarik saat bermain engrang? Menurutku, kenapa permainan tradisional engrang ini menarik? Salah satunya itu karena kita harus menjaga keseimbangan dan konsentrasi. Kan ditahu nih, posisi kalau bermain ki engrang itu tuh lebih tinggi ki yang bermain engrang daripada yang berjalan normal. Tapi malah mereka yang lebih bermain engrang harus memiliki konsentrasi dan keseimbangan yang bagus. Karena jangan sampai jatuh ki kalau ndak konsentrasi. Saya juga toh yang menarik itu batang bambu yang dipegang berfungsi sebagai pengendali gerak benda dengan tangan sebagai kontrolnya. Di sini otot tangan berfungsi sebagai penghasil gaya karena bisa mendorong dan menarik. Pada permainan tradisional ini, tangan pemain yang satu melakukan tarikan, yaitu dengan mengangkat bambu, sedangkan tangan yang satu lagi melakukan dorongan, yakni ketika tangan menjalankan bambu untuk memindahkan ke arah depan. Itu karena saat tangan mengangkat bambu, itu akan terasa berat. Itu dipengaruhi karena gaya gravitasi bumi. Gaya berat pemain juga mempengaruhi permainan engrang ini. Kenapa? Karena faktor gaya gravitasi bumi menyebabkan bambu dan tubuh kita yang bermain engrang tetap dapat berdiri di atas permukaan bumi. Selain itu juga karena adanya keseimbangan pemain. Yeay! Ayo balik. Ada Rifli? Tidak ada Rifli. Biar ini deh, enggak usah. Seandainya ada Rifli, seru ki di sini tapi tidak ada. Guys, walaupun ada Rifli kita tuh harus semangat. Semangat!